Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada satu waktu di siang hari yang membuat dosa-dosa kecil kita bisa dihapus, rezeki kita bisa dilapangkan, dan para malaikat datang membawa catatan amalan kita ke langit. Sahabat, sholat zuhur bukan sekedar kewajiban harian. Sholat yang dikerjakan pada siang hari ini menyimpan rahasia-rahasia agung yang selama ini jarang kita sadari. Di balik 4 rakaat yang kita lakukan di tengah hiruk pikuk dunia, ternyata ada keutamaan besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang benar-benar menjaga sholat ini. Sayangnya, banyak dari kita lebih sibuk dengan urusan kantor, berdagang, atau sekedar rebahan daripada memenuhi panggilan suci ini. Di video ini, kita akan mengungkap 5 keutamaan luar biasa dari sholat zuhur yang jarang dibahas, namun sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Zuhur berarti terang, dan terjadi ketika matahari mulai tergelincir dari titik tertingginya di langit. Itu adalah titik balik dari pagi yang penuh semangat menuju siang yang mulai letih. Disinilah Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak, bersuci, berdiri, ruku dan sujud kepadanya. Ini bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan baginya lah segala puji di langit dan bumi, serta di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur." Ayat ini menunjukkan bahwa waktu zuhur adalah salah satu dari waktu-waktu utama dalam berzikir dan bersujud kepadanya. Rasulullah SAW sangat menjaga sholat zuhur, bahkan di tengah peperangan sekalipun. Karena beliau tahu, sholat zuhur bukan hanya ibadah, tapi jeda ilahi yang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Berikut sejumlah keutamaannya. Keutamaan yang pertama, penghapus dosa di antara pagi dan sore. Sholat zuhur menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara subuh dan asar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim, sholat 5 waktu adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya, selama dosa besar dijauhi. Kita tidak sadar, sejak pagi mungkin sudah menggunjing, mengeluh, bicara kasar, memandang yang haram, atau berpikir negatif. Sholat zuhur hadir sebagai penawar, sebagai pembersih, sebagai penghapus noda-noda kecil yang tanpa sadar melekat di hati. Bayangkan kalau sholat zuhur ini kita tinggalkan, berapa banyak dosa yang tetap menempel. Keutamaan yang kedua yaitu pintu-pintu langit dibuka. Saat waktu zuhur, pintu-pintu langit dibuka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari, dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur. Maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan." Sahih At-Taghrib. Pintu langit dibuka, maka waktu zuhur merupakan waktu yang spesial untuk berbuat kebaikan dan mengamalkan amal soleh. Amal soleh yang dilakukan dapat apa saja, termasuk mendirikan sholat sunnah.
Hal ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansori bahwa ia mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Lalu ada seorang sahabatnya yang bertanya, "Mengapa engkau selalu mengerjakan sholat itu?" Lalu ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya. Lalu aku bertanya kepadanya, mengapa ia selalu mengerjakannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya pada saat itu pintu langit dibuka. Aku ingin amal solehku diangkat pada saat itu." Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga yaitu mendatangkan ketenangan jiwa. Sholat zuhur membawa ketenangan batin dan mengurangi stres kehidupan. Waktu zuhur adalah waktu panas, sibuk, dan penuh tekanan. Di sanalah letak hikmahnya. Allah ingin kita mengingatnya di saat dunia menarik kita ke segala arah. Sholat zuhur adalah saat menyegarkan hati yang lelah. Bukan hanya sekedar ruku dan sujud, tapi menarik nafas ruhani, mengisi ulang batin dengan zikir dan doa. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Dan sholat adalah bentuk zikir paling sempurna, apalagi di waktu zuhur, saat semua manusia tengah terbenam dalam rutinitas dunia. Sahabat Muslim, keutamaan yang keempat yaitu pembuka pintu rezeki. Sholat zuhur mendatangkan keberkahan dan membuka pintu rezeki. Karena waktu zuhur bertepatan dengan waktu puncak aktivitas ekonomi. Di saat banyak orang sibuk bekerja dan berdagang, sedikit yang rela menghentikan aktivitasnya untuk sholat. Namun justru itulah yang menjadikan sholat zuhur sebagai tanda keimanan yang tinggi. Siapa yang mendahulukan Allah, maka Allah akan cukupkan urusannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Jangan heran jika orang yang selalu menjaga zuhur tepat waktu, rezekinya terasa lebih lapang, pekerjaannya lebih berkah, usahanya lebih lancar. Karena ia tahu rezeki bukan datang dari klien, bukan dari pasar, tapi dari Allah, Rabb semesta alam. Keutamaan yang kelima yaitu pahala besar bagi yang menjaga zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah lebih utama dan berpahala besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 25 derajat." Hadis riwayat Bukhari. Dan menariknya, banyak ulama menyebut bahwa sholat berjamaah di waktu zuhur lebih berat dilakukan. Karena waktu ini bukanlah waktu luang seperti maghrib atau subuh. Maka siapa yang mampu meluangkan waktu untuk berjamaah di waktu zuhur, ia termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, zuhur adalah waktu yang sering kita anggap biasa. Tapi di baliknya ada kemuliaan yang luar biasa. 5 keutamaan tadi bukan sekedar informasi, tapi panggilan untuk lebih serius menjaga sholat zuhur. Bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai sumber ketenangan, penghapus dosa, pelancar rezeki,
dan tiket menuju ridho Allah. Maka, mari jadikan sholat zuhur sebagai titik balik kita setiap hari. Karena siapa tahu, disitulah letak perubahan besar dalam hidup kita dimulai. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih mencintai dan menjaga sholat zuhur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.